Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Bapak ibu ikhwan akhwat yang berbahagia, bila kita baru saja mengalami trauma, baru mengalami pengalaman sakit hati, baru kecewa, baru marah-marah, atau baru kena marah ya, atau baru putus cinta misalnya, atau juga baru gagal usaha, lalu kemudian kita berpikir jahar tetapi kecepatannya lamban. Apa rasanya Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian? Wah, tidak enak sekali di badan ya. Kita akan merasakan kesakitan psikosomatik yang parah di badan. Atau misalnya kita baru saja melakukan keras otak, melakukan diskusi ilmiah ya, atau kita baru saja rapat atau diskusi di forum-forum ilmiah lainnya, lalu kita berzikir jahar. Apa yang kita rasakan? Kita pun merasakan berat di badan, kita pun mengalami psikosomatik, kita merasakan kepala yang berat, pundak yang pegal-pegal, ngantuk, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara ikhwan akhwat sekalian, kenapa kita mengalami psikosomatik di badan? Kenapa badan kita merasakan lelah, capek ketika zikir jahar itu? Hal ini disebabkan oleh kerja pikiran bawah sadar kita, disebabkan oleh aktifnya batin intelektual bawah sadar kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, di alam bawah sadar itu kita berpikir, kita melakukan aktivitas intelektual, kita melakukan penilaian, kita melakukan analisis pikiran. Makanya kita merasakan psikosomatik di badan. Jadi kita berpikir bawah sadar di sini ya Bapak Ibu. Tapi saya tidak menyadarinya Ustaz. Ya, kita tidak menyadari kita telah berpikir, karena memang kita berpikir di bawah sadar. Karena itulah kita tidak menyadari pikiran-pikiran kita sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, ketika kita zikir jahar, itu akan muncul memori-memori dari batin bawah sadar kita, dari hati kita yang terdalam. Memori-memori itu terkadang sangat kuat, terutama bagi mereka yang baru mengalami pengalaman sakit hati, atau memori yang muncul itu tidak begitu kuat ya. Memori-memori intelektual misalnya, terutama apabila kita baru saja melakukan diskusi, melakukan rapat yang menuntut kita untuk menyerahkan akal intelektual kita. Memori-memori yang muncul itu tanpa sadar kita telah melakukan penilaian kepadanya, kita telah menganalisisnya di batin kita yang terdalam. Karena itulah kita mengalami psikosomatik di badan. Jadi kekacauan pikiran, kekacauan ingatan kita di batin bawah sadar, kegelisahan batin kita di batin bawah sadar itu dilempar ke badan kita, sehingga kita pun mengalami psikosomatik di badan. Tapi saudara sekalian yang berbahagia, psikosomatik yang kita rasakan itu merupakan tanda, isyarat memang aktif pikiran bawah sadar kita itu. Psikosomatik merupakan tanda kita telah melakukan analisis bawah sadar. Kita telah berpikir di bawah sadar. Jadi psikosomatik ini pun merupakan tanda bahwa kita memang masih menyimpan memori-memori yang tidak penting di batin bawah sadar. Yang memori-memori itu kemudian kita nilai, kita analisis, kita komentari. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, memori-memori yang bermunculan begitu saja di langit pikiran kita itu tak ubahnya seperti sampah-sampah batin kita sendiri yang menumpuk di batin bawah sadar kita, di rumah batin kita yang terdalam. Kita lakukan analisis terhadap memori-memori yang tidak penting itu, maka akibatnya kita merasakan psikosomatik yang berat di badan kita. Kemudian ketika kita mengalami psikosomatik yang berat di badan, itu tidak enak zikirnya ya, apalagi dengan zikir yang lamban tadi, akan menggelisahkan batin kita. Nah, bagaimana cara kita mengurangi beban-beban psikosomatik di badan itu? Bagaimana cara kita mengurangi kerja pikiran bawah sadar kita itu?
Bagaimana cara kita melumpuhkan pertahanan ego bawah sadar kita itu? Kita harus menaklukkan pikiran kita sendiri ya Bapak Ibu. Ini yang pertama kali harus kita lakukan. Pikiran itu harus kita tundukkan. Ingatan bawah sadar harus kita jinakkan. Bila pikiran bawah sadar ini terbiarkan tanpa pengendalian, ingatan bawah sadar ini kita biarkan nablu, ngacaprak, ngalir ngidul, maka zikir akan berakhir dengan kegelisahan. Tentu saja batin kita pun tidak akan maju-maju karenanya. Batin kita tidak akan berkembang. Di samping itu, psikosomatik yang kita rasakan di badan itu tidak berkurang juga. Kita tetap merasakan lelah, merasakan capek di setiap zikir yang kita lakukan. Lalu bagaimana cara kita melumpuhkan ego bawah sadar itu? Bagaimana cara kita agar bebas dari beban-beban psikosomatik di badan? Caranya adalah kita mempercepat zikir jahar itu. Nah, ini fungsi kecepatan ya Bapak Ibu, kecepatan zikir jahar itu. Jadi kita percepat zikir jahar itu dari gigi 3 naik ke gigi 4, naik ke gigi 5. Dengan mempercepat kecepatan zikir jahar itu, kita berusaha untuk mendapatkan seni zikir jahar itu. Jadi di dalam zikir jahar itu ada seni ya Bapak Ibu, ada musik, ada tarian di dalamnya. Nah, kita harus dapatkan musik dan tarian zikir jahar itu. Dengan diperolehnya musik dan tarian zikir jahar itu, pikiran kita yang liar dan kesana kemari itu menjadi lebih terkendali. Ingatan kita menjadi lebih lunak karenanya. Pikiran kita pun, batin kita pun, ingatan kita itu menjadi lebih tenang karenanya. Maka bersamaan dengan tenangnya pikiran, beban-beban psikosomatik yang kita rasakan di badan itu pun menjadi berkurang, menjadi tidak begitu terasa karenanya. Inilah hebatnya zikir jahar itu ya Bapak Ibu. Jadi bagi kita yang baru saja mengalami trauma, sakit hati, atau baru saja melakukan rapat yang mengarahkan akal intelektual kita, itu kalau zikir jahar dengan lamban, wah itu capek sekali di badan ya. Tetapi bagaimana cara kita mengurangi psikosomatik di badan ini? Kita percepat zikir jaharnya. Kita usahakan untuk memperoleh seni zikir jahar, musiknya, tariannya, sehingga kita pun bisa mengamalkan zikir jahar itu lebih nyaman, lebih menyenangkan. Karena memang batin kita itu ketika tersentuh dengan seni, ketika tersentuh dengan musik dan tarian, terutama yang ada di dalam zikir jahar itu, batin kita menjadi lebih tenang. Pikiran kita yang kacau balau, yang liar itu menjadi lebih terkendali, sehingga kita pun tidak diganggu oleh pikiran-pikiran bawah sadar. Akibatnya kita pun bisa terbebas, tidak terlalu terbebani oleh beban-beban psikosomatik yang kita rasakan di badan. Jadi kita kendalikan semua keliaran itu, kepala yang pusing, badan lelah, pegah-pegah, dan sebagainya. Pikiran liar ke mana-mana, ingatan ngablu, ngacaprak, ngalir gitu. Kurangi semua itu, kendalikan semua itu dengan musik dan tarian yang terdapat di dalam zikir jahar itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan seni zikir jahar, dengan musik dan tarian yang ada di dalam zikir jahar itu, kita memiliki kesempatan lebih lama untuk membersihkan batin kita dari segala kotoran di dalamnya. Maka pada akhirnya bersamaan dan bersihnya hati, tentu kita akan lebih mudah untuk merasakan dan menyadari zikir jahar itu. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.